Fluida merupakan salah satu jenis zat yang dapat mengalir. Bentuk fluida cenderung tidak tetap, yakni bergantung pada wadah atau penampungan tempat zat itu berada. Berikut merupakan contoh dari fluida statis, yaitu air dalam botol, air dalam gelas, dan juga air yang ada di dalam bak penampungan. Yang selanjutnya tentang sifat-sifat zat cair. Yang pertama, zat cair dapat berubah bentuk sesuai wadahnya. Contohnya, air yang dituangkan ke mangkok, maka bentuknya akan seperti mangkok. Yang kedua, zat cair menempati ruang dan massa. Yang ketiga, permukaan zat cair selalu mendatar. Yang keempat, zat cair mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Massa jenis. Massa jenis suatu zat didefinisikan sebagai perbandingan antara massa zat itu terhadap volumenya. Secara matematis, massa jenis zat itu dituliskan sebagai berikut. Pada fluida diam, tekanan pada suatu titik dalam fluida disebabkan oleh gaya berat fluida yang berada di atas titik tersebut. Tekanan pada fluida dinamakan tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik di sebuah titik pada kedalaman H dinyatakan secara matematis dengan persamaan sebagai berikut. Besar tekanan hidrostatik dengan memperhitungkan adanya tekanan atmosfer secara matematis dituliskan sebagai berikut. Hukum Pascal. Hal ini pertama kali diungkapkan oleh seorang ilmuwan Prancis yang bernama Blaise Pascal dari tahun 1623 sampai 1662. Hukum Pascal yang berbunyi, perubahan tekanan yang diberikan pada fluida akan ditransmisikan seluruhnya terhadap setiap titik dalam fluida dan terhadap dinding pada wadah. Contoh peralatan yang memanfaatkan hukum Pascal diantaranya pengangkat hidrolik atau dongkrak hidrolik. Secara matematis dituliskan sebagai berikut. Hukum pokok hidrostatik. Semua titik yang terletak pada satu bidang datar di dalam satu jenis zat cair mempunyai tekanan hidrostatik yang sama. Pernyataan ini dikenal dengan hukum pokok hidrostatik. Berdasarkan hukum pokok hidrostatik, pada tabung gambar 9.11a dan b, tekanan hidrostatik pada ketinggian yang sama adalah sama, yang ditunjukkan oleh garis. Pada tabung gambar 9.11a yang terdiri dari satu jenis zat tinggi permukaan pada masing-masing kolom tabung yang sama, akan tetapi ketika dalam tabung tersebut diisi oleh zat lain, seperti pada tabung gambar 9.11b, ketinggian ke permukaan masing-masing zat menjadi berbeda, tetapi tekanan pada ketinggian yang sama yang terletak pada garis adalah sama. Secara matematis dituliskan sebagai berikut. Hukum Archimedes. Hukum Archimedes menyatakan bahwa apabila suatu benda dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida, maka benda tersebut mendapatkan gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan atau didesak oleh benda tersebut. Gaya ke atas yang dialami benda tercelup ke dalam fluida dipengaruhi oleh massa jenis fluida, percepatan gravitasi, serta banyaknya volume benda tercelup. Beberapa peralatan yang menerapkan hukum Archimedes diantaranya hidrometer, kapal laut, kapal selam, dan galangan kapal. Keadaan benda mengapung, melayang, dan akan tenggelam suatu benda dalam zat cair bergantung pada massa jenis benda itu. Untuk kasus benda yang tercelup dalam zat cair, maka berat benda yang hilang sama dengan gaya ke atas yang dialami oleh benda dan nilainya sama dengan selisih berat benda di udara dengan berat benda di dalam zat cair. Secara matematis,
besarnya gaya ke atas atau gaya apung yang dialami benda ketika tercelup dalam zat cair dapat dinyatakan sebagai berikut. Selanjutnya tentang kapilaritas. Kapilaritas merupakan naik atau turunnya permukaan zat cair dalam pipa atau celah sempit yang dinamakan pipa kapiler. Pada kasus minyak tanah pada sumbu kompor, terjadi peristiwa kapilaritas di mana sumbu kompor berfungsi sebagai pipa kapiler. Sedangkan pada kasus penyerapan air oleh tumbuhan atau pohon, pembuluh kayu atau pembuluh silem pada tumbuhan berfungsi sebagai pipa kapiler yang menyebabkan air dari tanah meresap ke bagian-bagian pohon. Di sini akan melanjutkan tentang fluida dinamik. Fluida dinamik merupakan salah satu kajian mengenai fluida yang bergerak. Ada 4 sifat-sifat yang dimiliki fluida ideal diantaranya. Yang pertama, fluida bersifat non-viskos. Pada fluida yang sifatnya non-viskos, gesekan internal antar partikel fluida diabaikan, sehingga kita menganggap tidak ada gaya gesekan pada aliran yang sifatnya non-viskos. Yang kedua, aliran fluida bersifat tunak. Pada fluida yang sifatnya tunak, kecepatan masing-masing partikel fluida pada setiap titik cenderung konstan. Yang ketiga, fluida bersifat inkompresibel. Fluida yang bersifat inkompresibel dianggap memiliki kerapatan yang cenderung konstan. Dan yang keempat, aliran fluida bersifat irotasional. Partikel fluida ideal dianggap tidak berotasi atau tidak memiliki momentum sudut. Selanjutnya, persamaan kontinuitas. Persamaan yang menyatakan hubungan antara luas penampang dengan kelajuan fluida dinamakan persamaan kontinuitas. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli menyatakan hubungan antara tekanan fluida, kecepatan aliran fluida, dan perbedaan ketinggian penampang adalah tetap. Bernoulli menyatakan bahwa fluida yang mengalir dengan kecepatan tinggi akan diperoleh tekanan yang lebih kecil. Selanjutnya, Bernoulli juga mengungkapkan bahwa tekanan fluida berkurang seiring dengan penambahan ketinggian. Dalam matematis dituliskan sebagai berikut.